Pada tanggal 24 Juni, tepatnya hari Rabu, telah terjadi hilangnya pendaki di kawasan Lembah Tengkorak. Adanya laporan tersebut, saya, pihak Basarnas serta tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian. Operasi pencarian pun dilakukan di 3 titik terdekat, yaitu Lembah Tengkorak, Gunung Sanggara, serta Legok Jero. Setelah berjam-jam dilakukan operasi pencarian, saya mendapatkan laporan bahwa survivor ditemukan dan selamat di kawasan Subang dan ditemukan oleh seorang petani. Kemudian petani tersebut melaporkan kepada pihak Basarnas bahwa beliau menemukan survivor tersebut. Dan akhirnya pihak Basarnas melakukan evakuasi dan melakukan perawatan medis kepada survivor tersebut. Operasi pencarian pun ditutup dengan dilakukan evaluasi dan penutupan oleh Ketua Tim Basarnas. Dengan adanya kejadian ini, kita sebagai penggiat alam seharusnya lebih mawas diri. Kegiatan alam bebas perlu pengetahuan, pengalaman, serta persiapan yang cukup. Kalau dirasa pengalaman, ilmu, dan persiapan kita minim, janganlah kita memaksakan melakukan perjalanan sendirian. Oke teman-teman, Rabu lalu ada kejadian pendaki hilang di kawasan Lembah Tengkorak. Nah, kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana cara membaca potensi bahaya ketika berkegiatan di alam bebas, baik dari jalur maupun dari alamnya itu sendiri. Nah, ingin tahu seperti apa, bagaimana caranya? Ikuti terus perjalanan saya. Indonesia adalah negara tropis. Curah hujan tinggi, kelembaban tinggi, matahari cukup sepanjang tahun. Kombinasi ini membuat vegetasi tumbuh sangat cepat, bahkan hanya dalam beberapa minggu. Rumput liar bisa menutupi jalur yang sebelumnya terlihat jelas. Inilah alasan kenapa jalur pendakian di Indonesia terus berubah. Apa yang bulan lalu masih menjadi jalan setapak, hari ini bisa berubah menjadi semak yang tampak sama seperti area di sekitarnya. Banyak pendaki menganggap rumput hanyalah tanaman biasa, padahal bagi orang yang memahami hutan, rumput bisa menjadi penunjuk bahwa jalur mulai kehilangan identitasnya. Semakin sedikit jejak manusia yang terlihat, semakin besar kemungkinan kita sedang keluar dari jalur utama. Nah teman-teman, bisa dilihat banyak tumbuhan liar yang tumbuh menutupi jalur. Itu karena Indonesia memiliki iklim tropis. Tetapi hal-hal tersebut bisa memicu potensi bahaya, salah satunya tersesat di alam bebas. Karena tumbuhan-tumbuhan tersebut menutupi jalur pendakian. Nah, bisa dilihat ya. Yuk, kita lanjut lagi. Tidak semua jalur di hutan dibuat oleh manusia. Beberapa jalur yang terlihat rapi sebenarnya adalah bekas aliran air dari lereng gunung. Saat musim hujan, air mengikis tanah selama bertahun-tahun. Ketika musim kemarau datang, aliran air mengering. Yang tersisa hanyalah cekungan panjang yang sekilas terlihat seperti jalan setapak. Nah teman-teman, bisa dilihat di sebelah sini, ini sebelumnya adalah aliran air. Cuman karena airnya sudah mengering, akhirnya terbentuklah cekungan. Nah, ketika malam hari ataupun survivor biasanya mengira bahwa ini adalah jalur pendakian ataupun jalur yang sering dilalui. Nah, maka dari itu hal-hal seperti ini bisa berpotensi berbahaya ataupun terlihat seperti jalur padahal bukan jalur. Nah, itu yang menyebabkan kita tersesat. Di siang hari mungkin masih mudah dibedakan, tapi ketika kabut turun atau malam mulai datang, batas antara jalur manusia dan jalur air menjadi semakin sulit dikenali. Tidak sedikit pendaki yang tanpa sadar mengikuti cekungan ini dan baru menyadari kesalahannya ketika jalur semakin sempit. Nah teman-teman, banyak yang bilang bahwa ketika kita tersesat, ikuti jalur air. Tetapi ketika kondisinya jalur air sudah mulai mengering, apakah masih jadi rekomendasi untuk kita lalui? Tulis di kolom komentar. Kalau jalur terasa semakin curam, licin, dan tidak menunjukkan bekas pijakan manusia, berhenti. Jangan terus berjalan hanya karena jalurnya terlihat masuk akal. Ancaman terbesar di hutan tidak selalu datang dari luar. Kadang justru berasal dari tubuh kita sendiri. Saat mendaki, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Jika tidak segera diganti, konsentrasi mulai menurun, kepala terasa berat, keputusan menjadi lebih lambat, dan yang paling berbahaya, kita mulai merasa yakin terhadap keputusan yang sebenarnya salah. Oke teman-teman, pernah nggak ketika pulang dari hutan, badan terasa panas, bibir
terasa kering, kemudian nafas juga terasa panas. Nah, itu semua disebabkan karena kekurangan mineral atau kurangnya cairan pada tubuh. Nah, ketika berkegiatan di alam bebas itu harus 2 kali lebih banyak ketika kegiatan di rumah. Contohnya minum 1-2 liter ketika di rumah. Nah, ketika berkegiatan di alam bebas bisa sampai 3 atau 4 liter per hari. Ketika kita kekurangan cairan tubuh atau mineral, itu akan berdampak pada fokus kita. Ketika kita tidak fokus, bisa jadi kita tersesat di alam bebas. Terkadang hal-hal kecil bisa berdampak pada hal-hal yang paling besar. Salah satunya tersesat di alam bebas karena kekurangan cairan tubuh. Banyak kasus tersesat bukan karena pendakinya tidak tahu arah, tapi karena kondisi fisiknya sudah terlalu lelah untuk berpikir jernih. Minum sebelum haus, makan sebelum lapar, karena kemampuan membaca hutan sangat bergantung pada kondisi tubuh. Nah, bisa dilihat ini adalah string line atau petunjuk arah. Nah, biasanya dipasang untuk menunjukkan jalur. Nah, biasanya digunakan atau dipasang oleh para pegiat alam pada kegiatan penanaman, pendidikan, ataupun kegiatan penelitian. Nah, string line ini bisa menjadi pemicu tersesat di alam. Karena ketika orang awam melihat string line ini, mereka pasti mengikuti. Padahal string line tersebut menuju pada lokasi kegiatan mereka. Nah, untuk para pegiat alam, setelah melakukan kegiatan, sebaiknya petunjuk arah dan string line ini dicabut untuk meminimalisir terjadinya tersesat di gunung. Di beberapa jalur pendakian, kita sering menemukan tali yang diikat pada batang dan ranting pohon. Banyak orang menganggap itu adalah petunjuk arah, padahal tidak semua string line dibuat oleh orang yang benar-benar mengetahui jalur. Bisa saja itu bekas kegiatan survival, bekas latihan, bekas pemburu, atau bahkan dipasang oleh pendaki lain yang juga sedang tersesat. Mengikuti string line tanpa memastikan jalur utama, sama seperti mengikuti petunjuk dari orang yang belum tentu tahu jalan pulang. Gunakan tanda ini hanya sebagai informasi tambahan, bukan sebagai penentu arah utama. Oke teman-teman, sekian perjalanan saya kali ini. Dan saksikan terus perjalanan-perjalanan terbaru kami selanjutnya. Dan ingat, dimanapun kita berada, kita adalah tamu. Maka dari itu, bertamulah dengan etika. Banyak orang berpikir bertahan hidup di hutan dimulai ketika seseorang tersesat. Padahal, survival sebenarnya dimulai jauh sebelum itu. Dimulai ketika kita belajar memperhatikan, membaca tanah, membaca tumbuhan, membaca kondisi tubuh, dan memahami bahwa setiap tanda di hutan selalu punya cerita. Hutan tidak pernah berbicara dengan kata-kata, tapi selalu meninggalkan petunjuk bagi siapapun yang mau belajar melihatnya. Karena pada akhirnya, orang yang paling aman bukanlah yang paling kuat, melainkan mereka yang mampu membaca bahasa hutan.